Kamu upload foto, 5 menit pertama aman. 10 menit kemudian, kamu cek lagi. 20 menit kemudian, kamu mulai mikir, kok cuma segini yang like? Dan anehnya, mood kamu ikut turun cuma gara-gara angka. Kenapa hidup kita bisa dikendalikan oleh tombol like? Kenapa komentar orang bisa bikin kita senang seharian atau hancur seketika? Hari ini kita bahas satu hal yang jarang orang mau ngakuin. Kita semua pernah haus validasi. Apa itu validasi? Validasi itu sederhana. Itu adalah kebutuhan untuk merasa diakui, dihargai, dan diterima. Dan sebenarnya itu normal. Sejak kecil kita dibentuk seperti itu. Waktu kecil dapat nilai 100, dipuji. Bantu orang tua, dibilang anak baik. Juara kelas, dielu-elukan. Otak kita belajar kalau mau merasa berharga, harus dapat pengakuan. Masalahnya bukan pada validasinya. Masalahnya adalah ketika harga diri kita sepenuhnya bergantung pada itu. Kenapa manusia haus validasi? 1. Kita takut ditolak. Secara biologis, manusia itu makhluk sosial. Kalau dulu dikucilkan dari kelompok, peluang bertahan hidup kecil. Makanya, otak kita sensitif banget sama penolakan. Itu sebabnya satu komentar negatif bisa lebih membekas daripada 100 komentar positif. 2. Media sosial mengubah segalanya. Sekarang, validasi jadi instan. Upload 30 detik video bisa dapat ribuan like. Otak kita dapat dopamin, dan dopamin itu bikin nagih. Like jadi candu, view jadi standar harga diri, komentar jadi pengukur kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita tidak kenal diri sendiri. Kalau kamu tahu siapa dirimu, kamu nggak terlalu butuh orang lain bilang kamu siapa. Tapi kalau kamu belum tahu nilai dirimu, kamu akan terus mencari cermin di mata orang lain. Tanda kamu sudah terlalu haus validasi. Coba jujur ke diri sendiri. Kamu sulit mengambil keputusan tanpa persetujuan orang lain. Kamu takut posting sesuatu karena takut dinilai. Kamu merasa tidak cukup kalau tidak dipuji. Mood kamu naik turun karena respons orang. Dan yang paling bahaya, kamu mulai hidup bukan untuk bahagia, tapi untuk terlihat bahagia. Itu melelahkan. Karena kamu bukan lagi jadi diri sendiri. Kamu jadi versi yang paling bisa diterima. Dampak haus validasi. 1. Kamu kehilangan identitas. Kamu menyesuaikan diri terus. Lingkungan A kamu jadi beda. Lingkungan B kamu berubah lagi. Akhirnya kamu sendiri bingung, sebenarnya gue ini siapa? 2. Kamu jadi people pleaser. Kamu bilang iya padahal ingin bilang tidak. Takut orang kecewa, takut dibenci. Padahal orang yang terbiasa kamu bahagiakan belum tentu peduli sama perasaanmu. Dan yang ketiga, kamu tidak pernah merasa cukup. Karena validasi itu tidak ada habisnya. Hari ini 100 like, besok kamu mau 200. Besoknya lagi kamu ingin viral. Standar bahagiamu terus naik, tapi hatimu tetap kosong. Kenapa rasanya sakit kalau tidak diakui? Karena kita menghubungkan pengakuan dengan nilai diri. Padahal kenyataannya, nilai diri itu tidak ditentukan oleh jumlah followers, gaji, jabatan, atau penampilan. Itu cuma atribut luar. Kalau kamu kehilangan semuanya, apakah kamu jadi tidak berharga? Jawabannya tidak. Tapi otak kita sering tertipu oleh sistem sosial yang membandingkan segalanya. Cara berhenti haus validasi. 1. Latih diri melakukan sesuatu tanpa pamer. Lakukan sesuatu bagus, tanpa upload, tanpa cerita, tanpa berharap dipuji. Rasakan sendiri kepuasannya. 2. Kurangi konsumsi, perbanyak refleksi. Kurangi scroll, perbanyak tanya ke diri sendiri. Aku ini sebenarnya mau apa? 3. Bangun self-worth dari dalam. Self-worth bukan dari tepuk tangan, tapi dari integritas. Kamu bangga pada dirimu bukan karena orang lain melihat, tapi karena kamu tahu kamu sudah berusaha. 4. Terima bahwa tidak semua orang akan suka kamu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu bukan produk yang harus cocok untuk semua orang. Penutup. Haus validasi itu manusiawi. Tapi kalau kamu terus minum dari sumber luar, kamu tidak akan pernah benar-benar kenyang. Validasi terbaik itu bukan dari komentar orang, bukan dari angka, tapi dari momen ketika kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku cukup, bahkan tanpa tepuk tangan. Kalau kamu relate dengan video ini,
tulis di kolom komentar, "Aku sedang belajar cukup." Dan kalau kamu mau konten lanjutan tentang cara membangun kepercayaan diri tanpa bergantung pada orang lain, kita lanjut di part berikutnya.